Hai teman-teman semua, welcome back to IP Pelawi. Nah, di channelku ini aku akan membahas seputar filmmaking, teknologi, editing, tutorial, dan sebagainya. Nah, di video kali ini aku akan membahas kamera movement. Kamera movement ini biasanya belajar dalam memulai videografi ataupun filmmaking. Nah, kamera movement ini adalah sangat penting supaya gambar kita lebih indah dan terlihat kesan di dalam video kita. Nah, di video sebelumnya saya sudah jelasin di sini atau di sini ya. Itu bagaimana kita cara untuk kamera kita tidak tremor, kelihatan stabil. Teman-teman bisa cek, fungsi dari kamera movement itu adalah untuk memperindah gambar atau agar video kita terlihat menarik atau terkesan di dalam video tersebut. Nah, fungsi yang kedua itu adalah untuk menceritakan tentang storytelling, tentang apa video pesan yang ingin disampaikan di dalam video kita. Nah, ini sangat penting kamera movement ini bagi teman-teman yang ingin belajar pertama kali dalam kamera movement, dalam videografi ataupun filmmaking. Nah, semua dasarnya itu dipelajari itu kamera movement yang tepat supaya kita lebih dapat menyampaikan pesan apa yang akan kita sampaikan melalui video tersebut. Kita langsung aja bahas kamera movementnya. Nah, yang pertama itu adalah tilting. Kamera yang bergerak satu sumbu atau yang mendongak ke atas ataupun yang menunduk ke bawah. Nah, fungsinya ini di sini adalah mengikuti subjek dari bawah ke atas ataupun sebaliknya. Motivasinya dari kamera tilting ini adalah untuk mengikuti subjek, misalnya si subjek ini menuruni tangga ataupun menaiki tangga. Nah, di tilting ini itu adalah fungsinya. Atau juga bisa teman-teman gunakan di dalam bepergian traveling, misalnya naik bukit. Nah, disitulah peran dalam kamera movement tilting ini digunakan. Tilting up, tilting down. Atau juga ingin melihat penampilan si model ini atau si subjek ini yang terlihat wow. Teman-teman juga bisa menggunakan tripod, dia yang split head ke atas dan ke bawah. Saya pikir itu lebih smooth dalam membuat pergerakan kamera yang satu ini. Nah, yang kedua, panning. Nah, panning ini adalah pergerakan kamera. Nah, itu dia, tetap dia pada satu sumbu. Dia ada pan left atau pan right. Kamera yang bergerak ke kiri dan kamera yang bergerak ke kanan. Nah, dan sebaliknya. Nah, fungsinya ini adalah untuk memberikan informasi kepada penonton supaya dia pergerakan. Misalnya melakukan percakapan dua orang, atau itu yang disebut suspense. Ketika satu orang berbicara di sana dan kita geser lagi, berbicara yang di sampingnya lagi, itu adalah yang disebut suspense. Atau itu termasuk dari panning dalam pergerakan kamera ke kiri dan ke kanan. Nah, fungsinya di sini juga untuk melihat situasi atau ingin menyampaikan pesan dalam situasi di luar. Misalnya ada seseorang dari luar yang ingin mengetuk pintu dan kemudian yang punya rumah pergi keluar dan melihat. Nah, dia lihat ke kiri dan ke kanan. Nah, itu juga termasuk dari panning. Teman-teman pasti pernah lihat di televisi ataupun film sinetron yang melakukan metode pergerakan kamera ini. Yang ketiga itu adalah track in dan track out. Pergerakan kamera track in atau track out. Track in itu adalah maju ke depan dan track in itu adalah mundur ke belakang. Nah, fungsinya di sini adalah untuk memperdekat subjek tapi melakukan pergerakan kamera maju dan mundur. Nah, fungsinya juga di sini memotivasi untuk misalnya seseorang itu
melakukan eksplorasi atau traveling ke suatu tempat. Nah, dan dia belum pernah ke sana, makanya itu disorot lebih dekat lagi untuk mengekspor atau ingin menyampaikan cerita ke penonton tentang melalui pergerakan kamera tersebut. Nah, itu adalah fungsi dari track in dan track out. Atau juga ingin bisa mengeksplor suatu teknologi atau alat-alat, misalnya kamera, kita ingin mereview kamera, kita syuting melalui track in dan track out. Nah, teman-teman pasti biasa melihat itu di video-video. Itu ada video yang dia kameranya itu maju dan mundur, atau juga bisa disebut ketika seseorang berjalan memasuki gedung. Nah, kita melakukan track out. Video itu terlihat menjauh sambil mengikuti si kamera, itu yang disebut track out. Nah, yang selanjutnya itu adalah pedestal. Nah, pedestal ini adalah pergerakan kamera yang sifatnya itu naik ke atas dan turun. Nah, bedanya sama tilting juga kan itu pergerakan kamera ke atas dan ke bawah, tapi dia tetap berada pada satu sumbu, cuman kameranya aja yang mendongak ke atas dan ke bawah. Itu adalah tilting. Nah, kalau pedestal ini biasanya itu suatu untuk memperlihatkan objek dari bawah ke atas. Nah, biasanya itu ada kan, kalian pernah nonton kalau di studio TV. Di studio TV itu ada tripod. Nah, tripod dia yang ada hidroliknya. Nah, itu biasa digunakan untuk pedestal. Itu adalah alat untuk pedestal, dia bisa naik ke atas dan ke bawah. Nah, fungsinya ataupun motivasinya di sini adalah untuk memperlihatkan suasana atau keadaan, misalnya di acara TV, di acara-acara besar. Nah, itu digunakan dalam pergerakan kamera movement ini. Nah, yang selanjutnya itu adalah crane. Crane adalah alat filmmaking yang fungsinya itu adalah kamera yang bergerak ke atas dan ke bawah itu secara cepat, atau sering digunakan untuk pembuatan filmmaking. Tapi untuk zaman sekarang ini, crane itu sudah sangat jarang digunakan. Nah, sekarang sudah ada teknologi yang canggih, yaitu namanya drone. Nah, drone ini sangat membantu dalam filmmaking, apalagi dia bisa lebih ekstrim lagi. Dia lebih melewati awan, bisa ke sana. Nah, jadi crane itu kan itu sangat ribet. Kita harus membawa crane itu sangat ribet. Kita harus membawa kru banyak untuk membawa crane. Sangat berat lah, dan beberapa orang untuk bisa menggunakan crane ini supaya crane ini bisa berfungsi dengan baik. Nah, itu adalah tadi fungsi dari crane. Nah, yang selanjutnya itu adalah crabbing. Nah, seperti namanya itu adalah crabbing. Crab, kepiting. Nah, pergerakan kamera ini adalah kamera itu yang bergerak ke samping kiri dan ke samping kanan. Dia jalannya seperti kepiting. Motivasinya di sini adalah ketika kita men-shooting video atau membuat video seseorang, dia berjalan lurus. Nah, kita ngambilnya dari samping. Nah, itulah yang disebut crabbing. Nah, bedanya sama panning, sama juga kalau panning ini kan dia tetap pada satu sumbu ke kiri dan ke kanan. Nah, kalau crab ini kameranya itu ikut bergerak, tidak pada satu sumbu. Nah, itu adalah bedanya tadi dari crabbing. Crabbing ini sangat banyak digunakan untuk kamera movement dalam pergerakan atau video-video traveling action. Nah, itulah digunakan untuk men-shooting, dan tergantung motivasinya juga. Ini pembuatan video tentang apa. Nah, kalau crabbing ini biasanya digunakan untuk menjelajahi atau menelusuri
dia lebih berwibawa. Nah, itu adalah pesan yang akan disampaikan melalui kamera movement grabbing ini. Nah, yang selanjutnya itu adalah ERC. Nah, pergerakan kamera ERC itu adalah pergerakan kamera yang mengelilingi subjek atau mengelilingi subjek dari kiri ke kanan atau sebaliknya dari kanan ke kiri. Nah, fungsinya ini adalah untuk mengeksplor subjek tertentu. Nah, yang selanjutnya itu adalah refocus. Nah, refocus ini adalah kamera yang tetap atau dia pada satu sumbu dan kameranya tidak bergerak, atau bisa digunakan tripod agar tidak bergerak. Tapi sebenarnya ini bukan bagian dari kamera movement, karena sifatnya itu kamera aja yang bergerak, yaitu dengan mengganti fokus. Nah, motivasi atau fungsinya di sini adalah untuk mengeksplor suatu subjek yang ingin difokuskan secara detail. Di sini adalah fungsi dan motivasi yang digunakan dalam crack fokus ini juga berbeda-beda, tergantung si sutradaranya menyampaikan pesan apa yang akan disampaikan kepada penonton. Nah, itulah tadi beberapa jenis. Itu adalah tadi beberapa jenis kamera movement. Karena ketika kita belajar videografi ataupun videografi, kamera movement ini adalah hal dasar yang harus kita pelajari. Ibaratnya itu sebuah pondasi rumah. Tanpa pondasi rumah itu tidak akan berdiri dan kokoh. Nah, dari dasar-dasar kamera movement ini adalah basic supaya kamera movement kalian untuk membuat nilainya seperti apa yang disampaikan kepada penonton itu lebih terasa, lebih ada nilainya. Nah, itu adalah beberapa tadi pembahasan kamera movement. Semoga video yang saya buat ini menjadi dasar kalian dalam belajar videografi ataupun filmmaking. Semoga video yang aku buat ini membantu teman-teman semua dalam belajar. Nah, buat kalian yang pemula, tetap semangat terus. Teman-teman yang baru belajar di videografi ataupun di filmmaking, tetap belajar terus supaya ilmu kalian lebih berkembang. Nah, semoga video yang aku buat ini bermanfaat bagi kalian. Nah, kalau kalian suka dengan video-video yang aku buat, silahkan klik tombol subscribe, like video aku kalau kalian suka, dan silahkan beri saran atau komentar yang ingin kalian sampaikan sama aku, atau video-video apa yang akan kalian minta untuk aku buat request. Nah, itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.